yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Lama. Oh, baru. Ya. Firman Tuhan berbunyi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tema yang saya ambil dari firman Tuhan ini adalah menjadi pemuda utusan Kristus. Saudara, firman Tuhan yang baru saya ucapkan berisi tentang perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya sebelum ia terangkat ke surga. Perkataan Tuhan Yesus ini meminta kepada para muridnya untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus setelah para muridnya menerima Roh Kudus. Firman Tuhan ini sekaligus meminta kita sebagai para murid Tuhan Yesus untuk melakukan hal yang sama dengan yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya. Saya yakin kita semua yang telah berada di tempat ini sudah menerima Roh Kudus dalam hati kita. Ada amin? Karena itu, kita sebagai pemuda dan remaja saat ini yang telah menerima Roh Kudus dalam hati kita harus memberitakan kabar baik, yaitu karya penyelamatan Tuhan Yesus yang membebaskan kita dari penghukuman dosa atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Saya punya pertanyaan untuk teman-teman semua. Apakah kita sebagai pemuda dan remaja pada saat ini, apakah kita harus menunggu kita menjadi misionaris dulu baru kita mengabarkan Injil? Tentu saja tidak. Kita sebagai pemuda pada saat ini bisa melakukan beberapa hal sederhana sebagai penginjil. Saya memberikan 2 contoh untuk kita semua. Yang pertama, kita bisa berdoa untuk saudara-saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita. Kita berdoa supaya kiranya Tuhan mau memberkati mereka dan melembutkan hati mereka agar mereka mau kembali berbalik kepada Kristus. Yang kedua, memiliki sifat yang serupa dengan Kristus. Kita harus memiliki karakter seperti Kristus supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, semua orang melihat teladan yang ada dalam diri kita yang memiliki karakter seperti Kristus, yaitu saling mengasihi baik sesama maupun mengasihi Allah. Kedua hal yang baru saya sampaikan adalah beberapa contoh yang bisa kita lakukan pada saat ini. Tetapi, bagaimana ketika kita telah dewasa dan memiliki pekerjaan? Kita bisa menjadi pemuda utusan Kristus ketika kita telah dewasa. Kita bisa melakukannya dengan menggunakan pekerjaan kita agar kita hanya melakukan pekerjaan hanya untuk melayani Tuhan. Saya yakin kita semua sebagai siswa-siswi SMPTK Kasih Karunia akan ketika beranjak dewasa, kita akan bersama-sama menjadi pemuda utusan Kristus di masa depan. Amin. Ya.